Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita syariat Islam, yang menganugerahkan kepada kita nikmatnya iman, yang menganugerahkan kepada kita nikmatnya berteman, yang menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak akan pernah mampu untuk kita hitung, yang tidak akan pernah mampu untuk kita rinci. Alasan untuk bersyukur selalu jauh lebih besar ketimbang alasan kita untuk mengeluh, ketimbang alasan kita untuk bersedih, ketimbang alasan kita untuk menganggap apa yang telah menjadi jalan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu yang harus kita salahkan, menjadi sesuatu yang harus kita protes dengannya, menjadi sesuatu yang kita mempertanya-tanyakannya. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan selalu lebih besar. Di balik setiap musibah yang Allah Ta'ala berikan, ada nikmat-nikmat lain, ada titipan-titipan lain, ada pahala-pahala lain, ada tempat-tempat lain yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada kita. Allah Ta'ala ingin kita jadi hamba yang lebih kuat. Allah Ta'ala ingin kita menjadi hamba yang lebih ikhlas. Allah Ta'ala ingin kita menjadi hamba yang lebih kenal, lebih dekat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana semua perkataannya adalah benar, semua syariat yang dibawanya adalah lurus, semua hal yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tanpa celah. Lalu kenapa kita harus memilih perkataan orang-orang yang belum tentu kebenarannya? Kenapa kita harus memilih hal-hal untuk mengikuti orang-orang yang belum jelas keberadaannya, yang belum jelas kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sungguh semua yang keluar dari lisan Muhammad, semua yang diajarkan oleh Muhammad, semua yang diberikan oleh Muhammad, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakkid oleh diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau mengatakan sambil mengisyaratkan ke arah lisannya, menunjuk kepada lisan mulia beliau sambil mengatakan wallahi ma kharaja minhu illa haq. Demi Allah, tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali adalah kebenaran. Dan kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu lewat guru-guru kita, selalu lewat ulama-ulama kita, selalu lewat para penyambung lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ilmu yang sebenarnya itu bukan di dalam kitab, ilmu yang sebenarnya itu bukan yang ada di dalam tulisan, ilmu yang sebenarnya itu tidak bisa kita baca, tapi bisa kita dapatkan dari hati
kita, fi suduril ladina utul ilm, di dalam jiwa-jiwa, di dalam hati-hati orang-orang yang menerima ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dekat dengan para ulama, ketika kita dekat dengan para kiai, kita dekat dengan para guru-guru kita, di situ kita mendapatkan hakikatnya ilmu, di situ kita mendapatkan rahasianya ilmu, di situ kita mendapatkan keberkahannya ilmu. Kita belajar berbusana lewat guru-guru kita berbusana, kita belajar jamu tamu lewat cara mereka menjamu tamu, kita belajar berbicara dengan baik dengan cara mereka berbicara, kita belajar memandang seperti pandangannya mereka, kita belajar untuk bertetangga seperti mereka bertetangga, kita belajar untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lebih baik dan lebih baik lagi, baik itu di dalam ibadah kita, di dalam muamalah kita, di dalam perilaku kita dengan suami kita, dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengikutinya lewat apa yang dilakukan oleh para guru-guru kita tentang orang-orang sekitarnya. Makanya saya ingat sekali kemarin ketika Buya Yahya, Buya Yahya Al-Bahjah itu berkunjung ke rumah, setelah itu memberikan sepatah dua patah kata wasiat-wasiat beliau kepada anak-anak yang mau balik ke pesantren. Beliau cuma mengatakan sesuatu yang sangat simpel sekali. Saya ingin menyampaikan kepada jenengan, beliau mengatakan tips atau istilahnya cara jitu untuk mendapatkan kegembiraan di dunia sampai di akhirat, kesenangan di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita pengen hidup di dunia tenang sampai di akhirat juga tenang, maka jaga aja 3 hal. Yang perlu kita jaga cuma 3. Yang perlu kita berbaik-baik dengan mereka cuma 3. Yang perlu kita itu merekatkan hubungan kita dengan mereka itu cuma 3 golongan saja. Yang pertama beliau mengatakan sambungkan, perbaiki sambunganmu dengan para guru-gurumu. Perbaiki sambunganmu kepada guru-gurumu. Ini menunjukkan berarti apa? Berarti apa? Yang pertama yang harus hadir di dalam hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang berislam, sebagai orang yang mengikuti jalannya Allah, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus punya guru. Piye carane nyambung sama guru? Lek kita ndak punya guru. Guruku sapa ya? Misalnya saya mau silaturahmi ke guru yang mana ya? Guru ini ndak kenal, guru ini ndak kenal, ustadz ini ndak kenal, ustadzah ini ndak kenal, nyambung karo sapa? Maka berarti napa? Jenengan berkomunitas semacam ini, duduk ngaji bareng, belajar Quran bareng, gitu. Itu semuanya akhirnya dipertemukan dengan guru ini, guru ini, guru ini. Kalau misalkan kita mau sowan ke mereka sendiri-sendiri, kikuk napa mboten? Ora tau mondok ning kono, ujug-ujug tunuk-tunuk. Jenengan murid angkatan tahun berapa ya? Alumni kapan ya? Santri bukan, wali santri yo bukan, tunuk-tunuk minta doa ustaz jenengan ini dari mana? Jadi yang pertama yang harus kita punya itu guru. Golek guru itu harus, nyari guru itu harus, nyari guru itu harus. Kalau misalkan kita memang dari kadung orang tahu mondok, kadung anak orang yang sing di pondok nih, ya sudah kita berkomunitas semacam ini, majelis an-najah bareng-bareng, sowan ke ustadz ini, sowan ke kiai ini, sowan ke guru mulia ini, sowan ke buya ini dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Nyari cipratan-cipratan ilmu mereka, nyari cipratan-cipratan berkah mereka. Karena kita hidup di zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terpaut 1400
dengan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Piye carane kenal sama Nabi kalau kita tidak kenal dengan para penyambung lisannya Nabi? Jadi harus nyari guru. Setelah kita nyari guru, gimana? Perbaiki hubungan dengan guru-guru tersebut. Perbaiki hubungan yang baik, cara ngomongnya, yang baik perilakunya, yang baik cara bermuamalahnya, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita pegangi. Karena hidup tanpa guru, seperti yang dikatakan di dalam lagu niku, man ana, gitu. Pribon jenengan lebih pintar nyanyinya kan. Man ana, man ana, man ana laulakum. Siapa saya kalau tanpa guru saya? Siapa saya kalau tanpa pendidik roh saya? Kalau orang tua kita mendidik atau merawat jasad kita, merawat apa yang tampak dari kita, nyekolahkan kita, ngasih makan kita, bawa kita ke dokter ketika kita sakit dan lain sebagainya, apa kabarnya guru yang menjadi pendidik roh saya, yang mengenalkan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang para ulama kita mengatakan laula syuyukh ma'araftu rabbi. Kalau bukan tanpa guru, kalau laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena para pendidik jiwa, saya tidak akan kenal dengan Tuhan saya. Saya tidak akan merasakan nikmatnya sholat. Saya tidak akan merasakan nikmatnya Ramadan. Saya tidak akan merasakan nikmatnya berbagi harta. Saya tidak akan merasakan nikmatnya ibadah-ibadah. Tidak akan ada rasanya umroh saya. Tidak akan ada rasanya ziarah saya. Tidak akan ada rasanya haji saya. Tidak akan ada rasanya penutup kepala saya. Tidak akan ada rasanya saya nyekolahkan anak. Tidak akan ada rasanya. Orang jilbaban tanpa ilmunya berjilbab, tidak enak rasanya jilbabnya. Orang haji tanpa ilmunya haji, tidak akan ada rasanya hajinya. Neng kono mek putar Ka'bah iki, panggon sa'i iki, Bukit Sofa iki, Mina iki, lempar jumroh live, gitu. Tidak ada rasanya. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru saya, semua yang menjadi keseharian saya tanpa makna. Semua kelakuan-kelakuan yang saya lakukan tidak akan ada rasanya. Itu pertama. Lalu yang kedua yang beliau katakan, kalau kita pengen nyari kehidupan yang gembira, kesenangan, ketentraman di dunia sampai di akhirat, maka perbaiki hubungan dengan orang tua kita. Tidak akan ada keindahan bagi seseorang yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya, atau hubungan antara dirinya dengan orang tuanya ini ada geronjalan, atau ada rasa saling menyalahkan, atau ada rasa perkataan yang tidak enak, kelakuan yang tidak enak, tidak akan indah hidupnya. Maka perbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Seperti yang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah menceritakan tentang sosok seorang laki-laki yang beliau katakan rajulun majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Seorang laki-laki yang di dunia ini tidak diterima sama orang-orang, tidak disenangi keberadaannya di antara manusia, disepelekan, bahkan sampai semua orang ini menyepelekan laki-laki tersebut, padahal namanya di atas langit sana sangat terkenal sekali. Rajulun majhulun fil ard, laki-laki, seseorang yang di dunia ini tidak diterima, tapi di akhirat itu sungguh sangat terkenal sekali. Manhum ya Rasul, siapa dia ya Rasul? Uwais al-Qarni. Seorang laki-laki, rajulun minat tabi'in, khairut tabi'in. Bahkan Rasulullah mengatakan dia adalah sebaik-baiknya tabi'in, sebaik-baiknya manusia yang dihidup di zaman setelah Rasulullah SAW.
wasallam. Apa pujian Nabi yang paling utama kepada Uwais Al-Qarni? Kenapa Allah Ta'ala mengangkat derajatnya setinggi-tingginya? Kenapa Allah Ta'ala memuliakannya sampai Allah Ta'ala tidak rela satupun dari malaikatnya, satupun dari makhluk-makhluk yang tinggal di atas langit sana, satu makhluk pun yang menjadi tempatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan segalanya itu, untuk pertama kali Allah Ta'ala tidak rela di antara mereka kecuali kenal dengan namanya Uwais Al-Qarni. Katanya Nabi, huwa rajulun barun biwalidi bi ummi. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat berbakti dengan ibunya. Jadi kunci kesuksesannya, kunci diangkatnya derajatnya adalah karena dia seseorang yang berbakti dengan ibunya. Kayak gimana baktinya Uwais Al-Qarni ini? Dikatakan Uwais Al-Qarni ini punya ibu, ibunya itu sudah tua renta, tidak bisa ngapa-ngapain kecuali Uwais yang melakukannya. Makan disuapin, mandi dimandiin, ke kamar mandi digendong, pokoknya apapun yang akan dilakukan ibunya beliau ini sudah nggak mampu melakukannya sendiri. Maka Uwais Al-Qarni yang melakukan semuanya. Makanya ketika Uwais pamit, Bu, saya pengen ketemu sama Rasulullah, hidup sezaman sama Nabi, tapi tidak bisa ketemu sama Nabi karena terhalang ngopeni ibunya. Bu, saya pengen ketemu sama Rasulullah. Kata ibunya, terus aku gimana? Wes, kamu ndak usah pergi ke sana, nggak usah pergi ke Madinah karena beliau tinggalnya di Yaman. Tinggalnya di Yaman. Setelah itu terus saya ngapain di sini? Ya, ngopeni ibu sama gembalakan kambing-kambing. Jadi kerjaannya itu gembalakan kambing. Maka dikatakan suatu hari ketika beliau mendengar, ketika ibunya ini mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang untuk berangkat melaksanakan haji di tahun terakhir, di tahun terakhir itu terdengar haji tersebut terdengar di telinganya ibunya, maka ibunya mengatakan, Uwais, ibu pengen haji. Jangan bayangkan, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain, cuman di atas kasur, makan disuapin, ke kamar mandi digendong, bahkan dicebokin, minta haji. Jenengan misalkan punya ibu, punya mertua, ndak usah sakit, ndak usah sakit, umure 80 lah misalkan, melek kaji aku nak, bu, jenengan ini lo melakukan wis digelang-gelang, bu, kok neng kono piye, munggah mudo ondo piye, padahal ada lip, banyak alasan. Istilahnya jawaban untuk pertama kali kita, ini yang perlu kita belajar dari Uwais Al-Qarni. Dikatakan ketika yang keluar dari lisan ibunya ini mengatakan, wahai Uwais, ibu pengen haji. Yang keluar dari lisannya langsung, ya, siap Bu, siap. Kita ini haji, waktunya haji tinggal beberapa bulan lagi, 3 bulan atau 4 bulan lagi. Tak persiapkan persiapan kita untuk berangkat haji. Maka dikatakan sejak saat, dan Uwais ini orang miskin sak miskinnya. Dikatakan apa yang beliau dapatkan, harta atau istilahnya nafkah yang dia bekerja hari itu, ya dipakai makan hari itu juga, habis di hari itu juga. Dan kerjaannya ini nanti malam harinya nyari kayu bakar, dikumpulkan, nanti dinaikkan di atas keledai, besok paginya dibawa ke pasar, dijual kayu-kayu tersebut, hasilnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Ini Bu jalo haji, ini ibunya minta haji. Maka dikatakan semenjak saat itu, besoknya pagi-paginya yang biasanya dia bawa keledainya yang di atasnya sudah ada kayu bakarnya ini dibawa, dituntun, atau dia yang naik ke atas keledai tersebut bawa ke pasar, maka semenjak saat itu keledainya yang digendong. Jadi berangkat ke pasar ini keledainya dinaikkan ke atas pundaknya. Kalau enggak gitu digendong.
dipaluk gini, keledai ini gini, digendong. Nanti ketika melihat seperti itu, tetangga-tetangganya semuanya kata, wes, aneh-aneh, yang ada itu manusia naik keledai, kok keledai naik manusia, kok keledai yang naik manusia, bukan manusia yang naik ke atas keledai. Jadi misalkan suaminya jenengan tahu-tahu pulang iseng-iseng, biasanya numpak montore sing numpaki suaminya jenengan. Saking sayangnya karo montore, eman kok kebeseren di jalan apa gimana, dinaikkan ke atas pundaknya. Maka setiap hari, maka dikatakan semenjak hari itu setiap hari seperti itu, pulang pergi keledainya yang ditaruh di atas pundaknya atau digendong. Tapi satu yang kita belajar dari Uwais Al-Qarni, orang kalau punya tujuan, mau diomongin orang sebanyak apapun, kalau kita punya tujuan, kalau kita tahu kebenaran yang ada di baliknya, kalau kita tahu prinsip kita untuk hidup di atas muka bumi ini, mau orang ngomongin semacam apapun, kita tidak akan tergoyahkan dengan hal tersebut. Ini loh yang bikin yang bikin kebanyakan manusia ini gampang terombang-ambing. Enek wong gawe klambi ngono melo, enek wong dolan rono melo, diomongin orang begini, kamu hidungmu kok gini, kamu kok pipimu gini, kamu kok sebajumu gini, melo. Kenapa? Nggak punya prinsip, nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu mau kemana, nggak ngerti poinnya apa, nggak ngerti poinnya apa. Tapi kalau seseorang sudah punya prinsip di dalam hidupnya, tahu poin kehidupannya, tahu tujuan saya adalah surga, tahu tempat kembali saya adalah surga, tempat perkumpulan saya yang hakiki adalah di surga. Saya harus selamatkan diri saya dari neraka, menyelamatkan keluarga saya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau orang ngomong apapun, tidak akan tergoyahkan. Kayak Uwais Al-Qarni ini, gendong keledai setiap hari berbulan-bulan, bolak-balik pulang pergi dari pasar ataupun juga ke pasar, sampai tiba waktu musim haji. Begitu tiba waktu musim haji, dipersiapkan baju ibunya, dipersiapkan baju perbekalan untuk dirinya. Setelah itu mengatakan kepada ibunya, Bu, ayo berangkat haji. Ganti ibu sing bingung, piye carane? Saya ini loh nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan khawatir Bu, punggungnya Uwais sudah kuat, tangannya Uwais sudah kuat. Bendino latihan ngangkat keledai pulang pergi ke pasar sebagai bentuk latihan saya untuk bawa ibu ke Mekah. Digendong ibu Yaman ke Mekah nih nggih. Zaman dulu ndak enek bis, ndak enek truk, apalagi pesawat, apalagi kendaraan, ndak ada. Kalau mau berangkat yuk paling pol-pole kendaraan paling bagus ya kuda. Maka dikatakan Uwais sama ibunya berangkat dari Yaman menuju Mekah dengan orang naik bis saja loh. Naik bis saja perjalanannya bisa 1 hari 1 malam. Koyok Tulungagung Jakarta, jangan bayangkan jalan. Uwais ini dari Yaman ke Mekah sama gendong ibunya, sama gendong perbekalannya yang lainnya. Tawaf digendong ibuke, sa'i digendong ibuke, ngelempar jumroh digendong ibunya, ke Mina, ke Musdalifah, ke semua tempat yang menjadi manasik-manasiknya haji dikunjungi berdua dengan ibunya, dengan dalam keadaan ibunya yang semacam itu, dan raut mukanya tidak berubah sama sekali. Kok kesel, kok ngeresulo, kok pengen curhat, gantian to karo sopo atau nyewa orang untuk ngangkat ibunya, tidak sama sekali. Semua dilakukan dengan sendiri. Ini yang membuat derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai keluar kata-kata dari Nabi Muhammad tidak pernah ketemu sama Uwais, tidak pernah ngobrol sama Uwais. Beliau mengatakan huwa rajulun barran biwalidih. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat berbakti dengan ibunya. Bahkan Rasulullah mewasiatkan kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali, ya Umar wa ya Ali idza laqituma, wahai Umar, wahai Ali, kalau
mengampuni kalian berdua. Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kalian berdua kalau kamu minta ampun lewat lisannya Uwais Al-Qarni. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali disuruh minta doa sama seorang Uwais Al-Qarni. Seperti itu. Jadi hubungan kita dengan orang tua kita yang harus kita perbaiki. Dan yang terakhir kalau kita pengen mencari kebaikan hidup di atas muka bumi ini ataupun sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan suami kita, hubungan kita dengan pasangan kita. Hubungan kita dengan pasangan kita ini kalau tidak baik, tidak mungkin enak hidup. Kalau tidak indah, kalau hubungannya tidak indah, tidak mungkin bisa tenang dunianya, apalagi akhiratnya. Makanya para ulama kita itu bikin yang namanya halal bihalal itu setelah Ramadan. Kenapa kok enggak sebelum Ramadan? Halal bihalal dhisik, bermono poso, habis itu lebaran. Kan enggak ada. Jangan halal bihalal saurunge Ramadan apa? Habis Ramadan. Syawal gitu. Halal bihalal itu selalu tempatnya itu di bulan Syawal. Kenapa para ulama kita bikin seperti itu? Karena ibadah kita di bulan Ramadan itu mendidik kita, memperbaiki kita, menjadikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala ini lebih baik lagi. Tapi itu enggak cukup. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tali hubungan kita dengan Allah Ta'ala harus baik, tali hubungan kita dengan sesama kita juga harus baik. Hubungan kita sama orang-orang yang ada di sekitar kita ini juga harus baik. Dan kalau kita lihat orang kebanyakan bikin halal bihalal itu karo tonggone, sak kecamatan, sak kelurahan gitu. Enggak salah ya saya. Atau majelis ini, komunitas ini gitu, bikin halal bihalal sama orang-orang yang ketemunya itu seminggu sekali atau sebulan sekali, atau misalkan dari jam sekian sampai jam sekian kita ketemunya, tapi sama orang yang tidurnya saranjang sama kita, orang yang kalau makan kita bersama dengan dia, jenengan kepet-kepet sing roh bojone, gitu. Angin turu belek-belekan sing delok sinten. Kalau ketemu orang lain ahayu bojone diturai sing kelek pas kecut. Nah, kita ini harusnya paling banyak minta ampun sama siapa? Maaf ya Mas ya, lek turu tak bohongi terus. Maaf ya Mas ya. Kalau saya masak begini, kadang penyambutan saya, kadang tutur kata saya, kadang omongan saya, kadang perilaku saya adalah dosa kita yang paling banyak untuk dibahas ini bukan sama yang ketemunya seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ini loh sing minggu ini samping kita ini loh yang paling banyak dosanya awake dhewe. Jadi harusnya halal bihalal pertama ini sama suami. Jadi minta halal atas perbuatan kita selama 1 tahun, atas pelayanan kita selama setahun, atas apa yang kita lakukan selama kita hidup bersama berdua ini tadi, yang harusnya kita selesaikan, saling memaafkan, kosong-kosong, memperbaiki menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ini yang beliau wasiatkan. 3 hal ini, hubungan dengan guru, hubungan dengan orang tua, dan hubungan dengan suami kita atau pasangan ini berlaku untuk maupun laki-laki ataupun perempuan. Suami harusnya yang paling istilahnya didekati atau bermaaf-maafan sama istrinya. Nah, istri juga seperti itu dengan suaminya. Jangan sampai kita nyalami wong wis sak kampung wis disalami. Habis salat itu sak kampung wis salam-salaman, wis paluk-palukan, wis cipika-cipiki karo bojone lah. Mah, sarapanku ndi? Bodoh, sarapan dewe-dewe. Nggih. Bodoh, apa namanya, ngopinya sendiri-sendiri. Iki piye? Nah, harusnya yang kita perbaiki. Nah, setengah jam kampunan. Kita masuk ke pembahasan kita di dalam surat An-Nur. Masih di dalam surat An-Nur. Ini babnya agak ekstrim ini, babnya agak
kita melanjutkan pembahasan kita di bulan-bulan sebelum Ramadan. Ketika kita membahas, kita sampai di ayat yang kelima, kita menyelesaikan ayat yang kelima yang membahas tentang perzinahan, hukumnya orang yang berzina dan juga hukumnya orang yang menuduh seseorang untuk berzina. Allah Subhanahu wa taala bikin batasan-batasan tersebut untuk menjaga kehormatan setiap muslim. Ketika Rasulullah SAW mengatakan di musim haji di Padang Arafah, di dalam khutbahnya beliau yang terakhir, beliau mengatakan di hadapan semua orang muslim pada saat itu, ayu yaumin hadza wa ayu syahrin hadza ayu waqtin hadza. Nabi nanya sama orang-orang yang ada di sana, ini bulan-bulan apa, ini hari-hari apa, kita sedang ngapain di tempat ini. Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasul. Ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang paling tahu hari apa ini, waktu yang bagaimana sekarang ini, dan sedang apa kita di tempat ini. Maka Rasulullah di akhir mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun. Rasulullah mengatakan, sungguh setiap muslim, setiap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, harta mereka, jiwa mereka, harga diri mereka, semuanya adalah perkara-perkara yang penuh dengan kehormatan. Kita harus menghormati satu sama lain, baik itu di dalam jiwanya ataupun harga dirinya ataupun hartanya, itu satu sama lain sama-sama haram untuk dilecehkan, haram diambil paksa, haram untuk diinjak-injak. Setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala adalah manusia-manusia terhormat, manusia-manusia yang harus diangkat derajatnya. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Alaikum haramun. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah mengatakan, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa irduhu wa malu. Satu muslim dengan muslim yang lainnya, hartanya sama-sama haram, harga dirinya sama-sama haram, darahnya juga sama-sama haram. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling melecehkan. Makanya ada keharaman. Kenapa kok kita tidak boleh mencaci, tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh istilahnya menghina dan lain sebagainya? Karena setiap muslim berhak untuk dihormati. Bahkan Sayyidina Ibn Umar, putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, ketika berdiri di hadapan Ka'bah, dia mengatakan, ya Ka'bah, wahai Ka'bah, inni araftu inni a'lamu annaki 'azimatun indallah. Saya tahu persis kamu adalah sesuatu yang sangat-sangat Allah Ta'ala agungkan. Sangat-sangat Allah Ta'ala agungkan. Tapi ketahuilah, harga diri seorang muslim masih jauh lebih terhormat dibandingkan diri. Makanya dikatakan menghina atau nyakiti hati seorang muslim aja, satu orang muslim aja kita sakiti hatinya, itu dosanya kayak menghancurkan 70 Ka'bah. Jadi kita nggak menghina satu orang, merendahkan satu orang, ngatain orang buruk terhadap satu orang muslim aja, dosanya itu seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Ini orang-orang muslim. Makanya banyak aturan-aturan, apalagi yang terkait dengan harga diri. Sebagaimana kita tidak boleh membunuh seseorang, tidak boleh mengambil hartanya seseorang, kita juga diharamkan untuk menghina mereka tentang martabatnya, tentang harga dirinya. Apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah semacam zina dan lain sebagainya. Jangan sampai gampang-gampang mengatakan orang, oh kuwi pancen kena didemek misalkan. Orang itu memang apa bahasanya kita jablay misalkan, atau PSK misalkan, atau pelacur dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang tidak boleh keluar dari lisan kita, tidak boleh keluar dari lisan kita sampai apa? Sampai kita punya bukti konkret kalau mereka melakukan hal tersebut.
Bukti konkret itu semacam apa? Kita ngelihat sendiri laki-laki perempuan berduaan di dalam kamar, sampai maaf ini harus saya jelaskan, sampai kemaluan yang laki-laki masuk ke dalam kemaluan perempuan seperti tempat kuhul, seperti tempatnya celak masuk ke dalam ujungnya celak masuk ke dalam celaknya. Itu ketika kita melihat yang semacam itu secara jelas, baru kita boleh mengatakan dia pezina. Dia adalah seorang pezina, dia adalah seorang pelacur, dia adalah orang yang melakukan hubungan yang tidak halal dengan seseorang yang bukan suaminya. Itu baru boleh keluar dari. Itu pun konsekuensinya seperti yang kita bahas di bulan-bulan yang lalu, ketika seseorang mengadukan orang fulanah, ada seorang perempuan berzina dengan laki-laki ini, maka yang harus dilakukan apa? Mendatangkan 4 orang saksi yang bersaksi bahwa mereka berempat ini melihat kejadian tersebut secara jelas. Empat-empatnya ini mau bersaksi, baru orang yang dituduh itu tadi dihukum dengan hukumannya seorang pezina. Kalau mereka belum menikah, ya dicambuk 100 kali cambukan. Setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Kalau mereka adalah orang yang sudah menikah atau orang yang sudah pernah menikah, maka dirajam sampai mati. Tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Tapi kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, gimana? Orang yang melaporkan ini yang harus dicambuk dengan 80 kali cambukan. Bedone mek 20. Bedanya cuma 20. Dosa antara pezina dengan orang yang menuduh orang lain berzina. Kenapa? Karena saking terhormatnya kehormatan seorang muslim, saking bagaimana Allah Ta'ala menjaga seperti apa orang muslim ini, orang beriman ini tidak boleh direndahkan, apalagi tentang perkara-perkara yang semacam. Makanya hati-hati banget. Kita dengar berita-berita yang tidak benar, ini selingkuh sama ini berduaan di kamar sama ini begini sama iki karo tonggone iki dan lain sebagainya, iki karo kancane iki. Ngelihat beneran kita, ngelihat kejadian itu betul kita, ngelihat mereka melakukan hal tersebut di kamar beneran. Nah, kalau enggak usah komentar apa-apa. Kalau nggak ngerti, nggak paham, nggak melihat dengan mata kita sendiri, yang melihat orang lain, saya ikut nyebarkan, dosanya sama dengan yang mengatakan hal tersebut. Dosanya sama. Kalaupun misalkan ini kan di Indonesia kan nggak ada hukuman cambukan 80 kali cambukan, itu kan nggak ada. Jangan jenengan pikir di akhirat nggak akan ditanyai sama Allah Ta'ala. Bahkan hukum akhirat jauh lebih mengerikan ketimbang hukum-hukum yang ada di dunia. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada satu kaum, kuku-kuku mereka itu dipanjangkan sama Allah Ta'ala. Setelah kukunya panjang, kukunya bukan cuma berbentuk kuku seperti kuku kita di dunia, tapi terbuat dari tembaga dan juga besi. Panjang, kuat, keluar kayak besi. Setelah itu apa? Dibikin sama Allah Ta'ala wajahnya gatal, badannya gatal, sehingga mereka mencapik-capik wajah dan badan mereka masing-masing sampai hancur, sampai robek, sampai semua organnya itu keluar. Setelah itu disembuhkan lagi, garuk lagi, disembuhkan lagi, garuk lagi, disembuhkan lagi. Katanya Rasulullah, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa orang-orang itu, wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, haula'i qaumun, wahai Muhammad, mereka adalah satu kaum yang sukanya itu melempar fitnah sama orang lain, sama tetangganya, sama orang, sama teman-temannya, sama hamba sesama muslim. Ini diomongin begini, ini diomongin ini, diadu domba satu sama lain, nyebarkan fitnah kemana-mana. Ini hukumannya di akhirat semacam itu. Itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus sangat berhati-hati.
ini, selingkuh sama ini. Nggih. Apalagi di zaman sekarang ini kan kita itu kayak berseliweran ngoten toh. Nggih, yang ini begini, orang yang kita kenal, nggih, orang-orang yang ada di sekitaran kita ini begini dan lain sebagainya. Jangan sampai keluar kata-kata apapun kalau kita tidak melihatnya secara langsung. Nggih. Apalagi kalau nyangkut ulama-ulama, apalagi kalau nyangkut para tokoh-tokoh agama. Nggih. Nanti di dalam bab yang membahas tentang kisahnya Sayyidah Aisyah akan diajarkan oleh Allah Ta'ala bagaimana, apa yang harusnya kita ucapkan, apa yang harusnya kita katakan ketika kita mendengar hal-hal yang semacam itu. Fitnah tentang para ulama kita atau orang yang terhormat di antara umat muslim. Maka sekarang kita membahas tentang ayat yang ke-7, yang ayat 7 sama 8. Dikatakan di sini walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u anha al'adzaba an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabur rahim. Ayat yang ke-7, ayat ke-6 sampai ke-10. Ini membahas satu hukum yang namanya li'an. Hukum yang berkaitan tentang perselingkuhan menimpa suami istri dan suaminya ini di zaman Nabi kejadiannya ketika ada seorang laki-laki yang bernama Uwaimir nanya sama temannya yang namanya Asim, mengatakan, wahai Asim, sesungguhnya istriku itu berbuat zina dengan seorang laki-laki. Famadha af'al? Maka apa yang harus dilakukan kita para suami ketika melihat istrinya sedang berduaan dengan laki-laki lain? Apa kita harus membunuh laki-laki tersebut sehingga kita pun akan dibunuh? Karena pada zaman itu kalau orang bunuh orang lain hukumannya adalah qisas. Saya tak bunuh laki-laki itu sehingga saya juga ikut mati. Au madza af'al? Atau saya harus gimana? Fas'al hada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tanyakan tentang masalahku ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, Asim nanya sama Rasulullah, ya Rasul, sesungguhnya ada seorang laki-laki nemukan istrinya sedang berselingkuh dengan laki-laki lain. Gimana? Apa boleh laki-laki itu dibunuh? Nah, apa boleh laki-laki itu dibunuh ya Rasul? Maka Rasulullah waktu itu masih seperti orang yang tidak senang dengan pertanyaan tersebut, karena Rasulullah paling tidak senang kalau mendengar ada aib-aib yang disampaikan kepada beliau. Aibnya orang ini begini, aibnya orang ini. Bahkan Sayyidah Aisyah aja, saya sering menceritakan, Sayyidah Aisyah ngerasani Sayyidah Sofia, istrinya, ngomong sama Rasul, ya Rasul, Sofia itu cantik, wajahnya cantik, ini putih dan lain sebagainya. Cuman satu kurangnya, apa? Ini. Nah, katanya Sayyidah Aisyah gitu, segini loh Sofia ini. Maksudnya apa? Kalau tinggi dikit aja sempurna cantiknya. Katanya Rasulullah, wahai Aisyah, yang keluar dari lisan kamu itu kalau misalkan dicampur sama air laut, berubah air lautnya jadi tidak enak baunya, saking besarnya dosa yang kamu katakan. Saya kan cuma mensifatkan seseorang ya Rasul. Coba jajal kamu, kalau misalkan kamu dengar ada satu orang mengatakan Aisyah itu cantik gini, cuman kurang dubur misalkan, suka kamu digitukan? Katanya Sayyidah Aisyah, enggak ya Rasul. Begitu juga. Kalau kamu enggak senang dikatain orang lain, jangan ngatain orang lain. Jangan komentari apa yang menjadi penampilannya orang lain. Itu katanya jadi Rasulullah enggak senang ketika mendengar hal-hal yang semacam itu. Jadi ditolak istilahnya selesaikan aja. Kalau memang dia sudah tidak cinta lagi sama istrinya, silahkan dicerai. Seperti ketika ada satu orang nanya, ya Rasul, tapi pakai bahasa ini tadi kan gamblang. Bahasanya ada seorang laki-laki, istrinya melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, kan jelas. Ketika ada satu laki-laki yang nanya, ya Rasul, fa
fa inna imraati la yaruddu yadul lamis. Ya Rasul, saya itu punya istri, tapi istri saya itu kalau dipegang dan nolak. Bahasanya halus. Istri saya itu kalau dipegang tidak nolak. Maksudnya apa? Kalau ada laki-laki mau berbuat tidak benar sama dia tidak nolak hal tersebut. Kaifa af'al ya Rasul? Jadi saya harus gimana ya Rasul? Maka Rasulullah mengatakan talliqha, ceraikan aja dia. Ceraikan. Kalau kamu mau, kamu melihat istrimu berbuat yang semacam itu, silahkan ceraikan. Maka laki-laki tersebut mengatakan, inni uhibbuha ya Rasul, tapi saya cinta betul sama istri saya. Idzan, kalau kamu masih mencintainya, kalau gitu tutup mulutmu. Maksudnya apa? Tidak usah ceritakan tentang hal tersebut kepada siapapun. Rubah dia, nasihati dia, urusi hal tersebut pribadi di rumah kamu tanpa ada seorang pun yang tahu. Kalau dia berubah, kalau dia sudah tidak melakukan hal tersebut lagi, jangan pernah kamu ungkit-ungkit lagi. Ini loh saya ngangel. Nah, jangan pernah. Kalau dia taubat, berubah, tidak melakukan hal yang semacam itu lagi, jangan kamu ungkit-ungkit tentang hal tersebut. Kalau kamu masih tetap pengen berada di dalam pernikahan tersebut, ya sudah, dinasehati, diopeni, dibenak nih. Kalau dia berubah, jangan pernah diungkit-ungkit. Kalau kamu tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, ceraikan. Kalau tidak mampu bertahan di dalam hal tersebut, maka ceraikan. Karena hal-hal yang semacam ini kan istilahnya, kalau lagi marah keinget lagi. Kok gitu? Sama mantan-mantan yang dulu-dulu aja loh. Sebelum pernikahan pernah dikenalkan sama ini, pernah punya hubungan sama ini, pernah pacaran sama ini, gatuk neh atau ketemu di satu tempat sudah bisa bikin tengkar, sudah bisa bikin masalah. Mantan sing kepiro, kuwi sing piye kae, kan seperti itu. Apalagi ketika itu terjadi di dalam pernikahan, jadi sudah ada pernikahan kok terjadi hal yang semacam itu, kalau mau bertahan, kalau nggak kuat untuk bertahan, ceraikan. Kalau bisa bertahan, dia berubah, sudah bertobat, sudah tidak melakukan hal yang semacam itu, maka jangan pernah ngungkit hal yang semacam itu lagi, ditahan. Angel banget. Nah, jadi sebabnya seperti itu. Ketika ditanyakan sama Rasulullah seperti tidak senang. Akhirnya, tapi si Asim ini tadi terus nanya sama Rasul sampai akhirnya turun ayat ini. Sampai turun ayat yang membahas tentang hal tersebut. Walladzina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada. Karena secara logika nggak masuk akal gitu. Saksinya harus 4. Kalau misalkan ada suami mergoki istrinya selingkuh, lagi begituan, sik metu dadak golek wong 4 bar. Ini tadi mau suruh nyaksikan, selesai. Sudah selesai. Maka turun ayat walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang melemparkan tuduhan zina terhadap pasangan-pasangan mereka, terhadap istri-istri mereka, dan mereka tidak punya bukti di situ, tidak punya saksi di situ, illa anfusuhum, kecuali diri mereka sendiri, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Maka silahkan melakukan yang namanya li'an. Li'an itu artinya saling laknat, saling menuduh, saling menganggap salah pasangannya. Dan itu dilakukan ini puncaknya, setelah dinasehati, setelah diomongi, setelah diusahakan untuk kembali lagi, setelah diusahakan untuk rujuk kok tidak bisa, maka silahkan melakukan yang namanya li'an. Li'an itu harus di tempat yang ramai, banyak orang yang menyaksikan. Sebagaimana pernikahan harusnya disaksikan orang banyak, perpisahan dengan cara li'an ini juga harusnya disaksikan dengan orang banyak. Di depan orang banyak, dua-duanya saling berdiri. Pertama laki-lakinya dulu mengatakan di hadapan semua orang, wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah dengan nama Allah, fasyahadatu
dan bayi yang ada di dalam kandungannya bukan anak saya. Itu dilakukan 4 kali. Saya bersaksi, saya bersumpah istri saya begini. Saya bersaksi, saya bersumpah istri saya begini 4 kali. Dan yang terakhir, yang kelima, dia harus mau mengatakan dengan lisannya sendiri, wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin. Dan saya siap dapat laknatnya Allah kalau saya bohong. Laki-lakinya. Jadi 5 kali sumpah. 4 sumpah ini tadi menduduki kedudukan 4 orang syahid. Menduduki kedudukan 4 orang saksi dilakukan oleh sang suami tersebut. Maka ketika laki-laki tersebut menyelesaikan 5 sumpahnya dia, menyelesaikan apa yang dia katakan sampai mengatakan wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin. Saya bersedia dapat laknatnya Allah kalau sampai saya itu berbohong. Maka gugur. Jadi had atau hukuman yang harusnya dia terima yaitu 80 kali cambukan karena menuduh seseorang berzina, itu gugur dengan 5 sumpah ini tadi. Terlempar kepada istrinya waktu itu kena had atau kena hukuman sebagai seorang pezina. Berarti apa? Dirajam sampai mati. Kalau mau melepaskan hukuman tersebut gimana? Perempuannya ganti berdiri. Di ayat yang selanjutnya, wa yadra'u anhal adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Perempuannya bersedia berdiri, bersumpah dengan cara yang sama, menuduhkan hal yang sama kepada suaminya 4 kali. Demi Allah, demi wallahi billahi tallahi, saya bukanlah orang yang semacam itu. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh suami saya. Dia adalah seorang pembohong dan saya adalah orang yang berkata dengan perkataan yang jujur. Itu dilakukan 4 kali. Saya bersaksi begini, saya bersaksi 4 kali. Dan yang terakhir apa? Wa alayya ghadabullah in kuntu in kana minas shadiqin. Dan saya bersedia mendapatkan murkanya Allah Ta'ala kalau sampai suami saya adalah orang yang benar. 4 kali persaksian ditambah dengan bersedia mendapatkan murkanya Allah Ta'ala kalau sampai suaminya yang jujur. Begitu selesai, kalau misalkan suaminya sudah bersaksi, istrinya juga bersaksi, yang suaminya lepas dari hukuman untuk dicambuk, yang istrinya lepas dari hukuman sebagai seorang pezina. Sebagai hukumannya sebagai seorang pezina. Dan dikatakan disunnahkan juga sebelum sumpah yang terakhir ada orang yang berdiri di samping masing-masing, baik suami ataupun istri tersebut, menasehati istilahnya, kalau kamu mau mundur masih bisa, azab di dunia masih lebih mending ketimbang di akhirat. Apa yang kamu dapatkan di dunia dari perkataannya orang-orang tidak seberapa dibandingkan yang kamu dapatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seperti itu. Tapi kalau sampai benar-benar selesai sampai 5 kali sumpah tersebut, ya sudah pisah untuk selama-lamanya. Dan ini untuk hukum li'an ini, talak itu kan macam-macam, perceraian itu kan macam-macam. Kalau jalurnya adalah jalur li'an, maka antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada kesempatan kedua sama sekali. Jadi 5 hal yang terkait dengannya. 1, terjadi perceraian otomatis. Yang kedua, cerainya cerai yang nggak mungkin bisa kembali lagi. Dikatakan Uwaimir ini akhirnya melakukan li'an dengan istrinya. Jadi si Uwaimir ini melontarkan laknatnya kepada istrinya, dan istrinya balas melaknat suaminya. Begitu turun dari mimbar, Uwaimir ini mengatakan, ya Rasul, inni kadzabtu 'alaiha. Wahai ya Rasul, saya berbohong dengan perkataan saya kalau sampai saya mempertahankan rumah tangga yang sudah semacam ini. Harus pisah ya Rasul. Ya sudah, pisah, cerai. Cerai, habis itu cerainya tidak bisa kembali lagi, baik dengan walaupun ada muhalal
boleh sekalipun. Orang kalau cerainya 3 kali kan masih bisa kembali, gitu. Misalkan ditalak sama suaminya 3 kali, habis itu cerai, jalankan iddah, selesai iddah istrinya nikah lagi sama laki-laki lain, melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki yang kedua, dicerai sama suami kedua, selesai iddahnya dari suami kedua, pengen balik lagi sama suami pertama masih bisa. Tapi kalau li'an ini tidak bisa. Mau ada muhalil 2, 3 yang perempuan ini nikah sama ini tetap tidak bisa balik sama suami yang pertama. Jadi itu yang kedua. Jadi talaknya adalah talak selama-lamanya. Dan yang ketiga, kalau waktu itu kondisi istrinya lagi hamil, anak yang dikandung tidak dinasabkan sama bapaknya, dinasabkan ke ibunya. Jadi nasabnya ke ibunya, mutus nasab antara dirinya dengan suaminya, dan yang terakhir al-warathah minal wal walad, memutus juga hubungan warisan antara suami dengan anak tersebut. Jadi tidak ada lagi hubungan darah antara bayi yang dikandung dengan suaminya, istilahnya semacam itu. Bahkan di akhir dikatakan setelah proses sitian dari Uwaimir sama istrinya ini, Rasulullah sempat mengatakan, wahai Uwaimir, kalau bayi yang dilahirkan sama istrimu itu kakinya agak bengkok, kaki bayi itu agak bengkok, berarti dia memang benar-benar selingkuh seperti yang kamu katakan. Tapi kalau misalkan enggak, berarti kamu yang salah. Dan ternyata bayinya lahir bengkok tenang. Jadi benar terbukti kalau istrinya itu adalah seorang yang berselingkuh. Wa yadra'u anhal 'adzab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisatu anna qadwallahi 'alaiha in kana minas sadiqin walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Seperti inilah bagaimana Allah Ta'ala menjaga sebuah kehormatan, menjaga yang namanya rumah tangga, menjaga yang namanya hubungan yang harus kita benahi, hubungan yang semacam itu. Kalau kita lihat tentang permasalahan yang menjerumus kepada perzinahan ini, batas-batas yang sudah Allah Ta'ala bikinkan itu begitu ketat sekali. Mulai dari jaga aurat, setelah itu jaga pandangan, jaga pikiran, jaga hubungan dengan lawan jenis kita, dari mulai tidak pernah salaman dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk apa? Itu semuanya untuk menjaga kita dari apa? Menjaga kita dari yang namanya perzinahan dan buruknya perzinahan, rendahnya perzinahan. Bahkan seseorang yang istilahnya pernah kena sedikit aja tentang hal yang semacam ini, mau dibersihkan macam apapun namanya, tidak akan bisa terbersihkan. Harga diri yang semacam ini, makanya kita harus menjaga diri kita dari hal yang semacam ini, dan kita juga harus menjaga harga diri orang lain, jangan sampai direndahkan, terutama tentang hal-hal yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita semuanya dari yang namanya perzinahan. Anak cucu kita dijaga pandangannya, dijaga auratnya, dijaga cara hidupnya, dijaga pergaulannya, dijaga komunitasnya, dijaga segala sesuatu di mana dia berada dan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Semoga Allah Ta'ala turun tangan untuk menjaga mereka, menjaga harga diri mereka, menjaga mereka dari yang namanya perzinahan dan permulaan dari perzinahan. Dan semoga kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Ta'ala untuk bisa lebih paham, lebih mengerti, lebih memahami pentingnya menjaga harga diri, pentingnya mengangkat diri kita, pentingnya memahami agama, pentingnya memahami syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan masuk, tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap ibadah kita di bulan Ramadan, menerima amal perbuatan kita di bulan Ramadan, menerima segala sesuatu yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala berkenan untuk terus membersamai kita sampai hari-hari berikutnya. Kekhusyuannya Ramadan, keikhlasannya Ramadan, berbaginya Ramadan, kerukunannya Ramadan,
menjadi jalan hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba kita semuanya adalah hamba-hamba yang bisa ikhlas, bisa menerima, bisa bersabar, bisa memandang segala sesuatu yang menjadi jalan hidup kita ini dengan cara yang terbaik, agar kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, semakin dekat dengan kebaikan dan berkah dari itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk memberikan, menghadiahkan kepada kita semuanya husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.